Hai rekan semuanya, selamat datang pada sesi 2. Pada sesi 2 ini kita akan pelajari dua modul, modul 2 dan modul 3. Baiklah, kita mulai pada modul 2. Pada modul 2 kita akan mempelajari mengenai metode dan teknik pengembangan sistem itu sendiri. Dan pada modul 3 kita akan pelajari tentang sistem informasi berbasis komputer. Oke, kita masuk pada modul 2. Pada modul 2, kita akan pelajari tentang apa? Metode ya, metode dan teknik. Metode itu adalah gambaran umum, bagaimana cara mengerjakan, dan teknik itu adalah cara-cara khusus. Nah, ini umumnya seperti apa, khususnya seperti apa. Nah, itulah kita gunakan pada pengembangan sistem ya. Semangat ya. Oke. Pada sesi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu sistem. Udah mulai tahu ya apa itu sistem. Sebagai gambaran umum, sebagai tambahan sedikit, bahwasanya sistem itu adalah gabungan dari subsistem A, subsistem B, dan subsistem C, yang mana mereka saling berkaitan dari awal hingga akhir, dan yang dimana akhir adalah sebuah keputusan. Nah, sistem. Jadi kalau kita ibaratkan dengan tubuh kita, bahwa sistem pencernaan dari mulut hingga tempat pembuangan, atau maaf ya, anus ya. Atau dalam sisi sebelumnya saya jelaskan bahwasanya dari seperti pendaftaran di rumah sakit, dari mendaftar sampai kita mendapatkan obat ya. Nah, subsistem ini, A ini subsistem, B ini juga subsistem, bergabung menjadi sebuah disebut dengan sistem. Nah, apa itu? Kalau kita tambahkan sistem informasi. Nah, bedanya apa dengan sistem biasa ini? Ya, bedanya apa? Informasi. Bedanya adalah kalau ini tidak ada database, ya. Database atau database simpanannya tidak ada. Nah, bisa nggak disimpan dalam bentuk manual, dalam bentuk folder-folder atau lemari-lemari? Boleh. Nah, itu juga disebut dengan sistem informasi manual, ya. Sistem informasi manual. Nah, jika kita gunakan sistem informasi ini dengan teknologi yang semakin maju, yang canggih atau rumit. Canggih itu apa? Rumit ya. Canggih itu rumit. Ya, sistem informasi yang canggih, maka kita menggunakan database-nya disimpan di mana? Bisa sekarang ada disebut dengan cloud, hard disk gitu ya, flash disk, dan banyak lagi ya. Mungkin bisa jadi nanti tidak di awan, di langit gitu ya. Nah, itu adalah perkembangan dari sistem informasi itu sendiri. Nah, kenapa sistem informasi ini dikaitkan dengan akuntansi? Karena kita adalah mahasiswa akuntansi yang mana akan menggunakan ilmu akuntansi di dalam pekerjaan kita, dalam profesi kita nanti ya. Makanya kita belajar sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi berdekatan dengan ilmu lain. Ilmu apa? Ilmu TIK, ilmu sistem informasi, ilmu komputer ya. Seperti itu. Jadi jangan gampang ya, jangan takut bahwa ilmu yang kita pelajari SIA ini adalah ilmu yang bagus sekali untuk masa depan kita ke depannya. Oke, nah jadi ingat ya, apa beda sistem dengan sistem informasi? Ya karena dia ada database ini atau save ya. Nah, ada di save, ada disimpan, ada dikonfirmasi. Nah, itu dia dengan sistem informasi. Dan SIA adalah gabungan dari ilmu akuntansi dengan sistem dengan informasi. Nah, secara teori bisa dibaca. Oke. Nah, pada topik ini kita akan bahas ini. Nah, apa ini? Gambar-gambar ini. Nah, inilah kita bahas pada kesempatan hari ini. Kesempatan pada sesi ini maksudnya ya. Nah, pada di sini apa itu decision, merge point, start point ya. Yang jelas ini adalah awal, ini akhir, gitu. Kita disebut dengan start point dan end point.
Nah, concurrency itu apa, dan seamless dan signal, ya, signal. Nah, sampai akhir seperti apa. Inilah lambang-lambang yang digunakan dalam bentuk diagram-diagram atau yang akan kita kenal, akan kita pelajari pada sesi ini. Silakan dibaca. Nah, ini sebagai pengantar saja ya. Nah, pada sesi ini topik kita pelajari adalah pengembangan dari sistem itu sendiri. Nah, tadi saya bilang apa itu metode, nah, apa itu teknik, ya. Metode adalah cara umum dan teknis adalah cara khusus. Seperti kita berangkat ya ke Jakarta dari tempat kita masing-masing, kita menggunakan metode apa? Metode jalan kaki, on walk, gitu ya, kendaraan. Nah, itu adalah metode yang kita gunakan. Teknisnya yang mana? Ya, teknisnya bisa jalan kaki itu bisa dengan tanpa alas kaki, ya, tanpa alas kaki, bisa berjalan, bisa berlari, itu teknisnya. Kendaraan gimana? Bisa dengan kendaraan umum, pribadi, ya, atau dengan pesawat terbang, dengan kapal, seperti itu. Nah, itu dia, itu bedanya apa itu metode dan teknik. Kita belajar pada di awal ini dulu metode dan kemudian juga teknisnya seperti apa. Nah, metode yang kita gunakan dalam pengembangan sistem adalah SDLC. Apa itu SDLC? Bisa dibaca nantinya. Yang jelas adalah ini adalah metode yang sering digunakan oleh pakar-pakar dari SIA itu sendiri, yang digabungkan dari pakar akuntansi, pakar sistem informasi dan teknik komputer dalam menciptakan sebuah sistem. Ini belum SIA kita lagi ya, kita hanya mengenal sistem dulu. Sistem apa? Kita fokus pada sistem yang ada DB-nya, database atau yang telah tersimpan secara computerized. Ya. Nah, metode dalam pengembangan sistem. Kenapa? Nah, pertanyaannya, untuk apa lagi kita mengembangkan sistem? Ya, seperti kita belajar. Semakin kita belajar, semakin kita tidak tahu ya. Nah, itulah disebut dengan sifat padi ya. Semakin dia berisi, padi itu semakin dia menunduk. Karena kenapa? Ya karena dia tidak tahu. Semakin banyak dia tidak tahu. Gitu juga kita dalam berilmu pengetahuan seperti saya, seperti yang lain. Semakin saya tahu, semakin saya tidak tahu. Semakin banyak yang tidak tahu itu maksudnya. Oke. Dengan sombong itu intinya ya. Kemudian metode untuk pengembangan sistem disebut dengan SDLC. Nah, apa itu SDLC? Yaitu adalah metode pengembangan sistem dalam bentuk siklus. Nah, siklus. Begitu juga dalam diri kita, setiap tahun, setiap ditambah umur, kita harus update. Nah, update ya. Yang menggunakan Play Store atau Apple Store, ada update sekali 3 bulan. Kenapa aplikasi ini update? Ya karena dia siklusnya harus ada penambahan, ada pengurangan, karena ada yang komen, ada yang memberi masukan, memberi kritikan, gitu ya. Maka perlu update. Kalau tidak update, maka dia tidak adaptif, ya. Maka akan ditinggalkan. Ya itu saja intinya. Kenapa ditinggalkan ya? Kenapa ada SDLC? Ya karena itu agar tidak ditinggalkan oleh penggunanya atau usernya itu sendiri, agar sesuai adaptif dengan perkembangan zaman. Nah, itu disebut dengan istilah metodenya SDLC. Ya. Oke, lanjut. Ini secara teori. Metode itu adalah, nah ini tadi kalau secara teori itu apa ya? SDLC adalah sebuah proses logika. Nah, logika itu apa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau sistem gimana? Pakai if ya. If 1 besar dari 0, maka nilainya ditolak. Nah, seperti itu. Atau jika yes, maka lanjut. Nah, seperti itu ya logika-logikanya. Jadi, kalau rekan-rekan semua yang menarik mata kuliah SIA ini, silakan pelajari sistem informasi dan teknik komputer. Karena sistem informasi inilah softwarenya, teknik komputer adalah hardwarenya.
Seperti itu. Ini menarik ya. Apalagi di dunia kedepannya bisa jadi akuntansi ini hilang karena semuanya telah tersistematis. Tapi jangan ya, kita seorang akan menggunakan ilmu akuntansi berprofesi sebagai orang akuntan harus menggandeng semuanya. Jadi jangan takut, jangan gamang. Oke, SDLC adalah sebuah logika yang digunakan oleh seorang sistem analis untuk mengembangkan sebuah sistem informasi ya. Bagi kita SIA ya, karena kita akuntansi. Bagi orang logistik, sistem apa dia gunakan. Bagi orang human bagian SDM ya, human division HDR, atau bagi orang analis bisnis, bagiannya proyeksi. Nah, memproyeksikan sebuah bisnis atau penjualannya, maka sistem informasi yang melibatkan sebuah kebutuhan, validasi, pelatihan, dan pemilik sistem itu sendiri. Buat SDLC adalah sebuah siklus atau sebuah proses logika, katanya tadi. Logika itu seperti yang tadi ada if, ya. Digunakan oleh seorang sistem analis, orang yang buat sistem itu sendiri. Yang berguna untuk apa? Untuk mengembangkan sebuah sistem informasi tadi. Digunakan oleh masing-masing tadi. Ada logistik, human resource, bisnis, informasi akuntansi, manajemen, gitu ya. Dan semuanya yang melibatkan tentu ada validasi, benar apa salah, butuh nak diupdate, gitu ya. Butuh pelatihan dan dikembangkan oleh pemilik sistem karena dia perlu update ya, dan tidak ditinggalkan sistem digunakan masih oleh usernya ya. Oke. Nah, ini tahapan SDLC ya. Tahapan SDLC tentu saja dari perencanaan. Semuanya harus direncanakan, harus diplanningkan. Dan analisis sistem itu, dianalisis apa positifnya, apa negatifnya, apa kekurangannya, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diturunkan, gitu ya. Seperti database-nya sudah terlalu banyak sehingga sulit untuk dibuka, gitu ya. Bagaimana desainnya UI, user interface-nya seperti apa, bagusnya, gitu ya. Nah, setelah kita buat ini, tahap selanjutnya adalah kita seleksi. Misalnya ada produk A, produk B, atau kita outsourcing, ya. Kita buat bukan internal yang buat, tapi orang lain yang buat. Nah, itu kita seleksi mana yang terbaik. Nah, kemudian kita implementasikan. Setelah kita pilih, atau kita pilih yang C dari outsourcing, gitu ya. Kita terapkan. Kalau ada plus minusnya, ya makanya kita evaluasi. Ada yang perlu diturunkan, ada yang perlu dinaikkan atau perlu update. Nah, kita evaluasi. Nah, terakhir adalah perawatan. Perawatan ini bisa jadi sistem keamanan, ya, sistem pengawasan, kontrol, atau ya internalnya gimana, gitu ya. Dan bagaimana cara agar terus sehat, tidak ada bug, tidak ada patch lain yang salah-salah, gitu ya, tidak ada saling error, gitu ya, seperti itu. Itulah tahapan utama dari SDLC, dari perencanaan hingga perawatan. Itu secara teori ya. Tentu saja secara praktek juga seperti ini, kurang lebih seperti ini. Ya, saya juga bekerja di salah satu rumah sakit. Setiap tahun itu banyak menawarkan sistem informasi akuntansi kepada kami di bagian keuangan. Karena harus terintegrasi juga, saya di rumah sakit ya, bagian pendaftaran, bagian obat, ya logistik ya, bagian labor, bagian IGD. Nah, mampu tidak SIA ini mengakomodir modul-modul pendaftaran obat ini? Kalau tidak, ya berarti kami masih menggunakan sistem lama. Ya, gitu ya. Karena buat apa kita menggunakan sistem, membeli sistem, menyewa sistem, tapi dia tidak mengakomodir kebutuhan kita. Nah, ini tahapannya bisa dibaca. Bahwasanya tahapan-tahapan itu kurang lebih sama seperti ini, tapi ini adalah SDLC waterfall. Ini secara umum. Nah, ini menggunakan SDLC waterfall, metode waterfall. Nah, oke. Nah, itu saja pengantar dari modul 3 ya. Kita masuk pada inisiasi kedua ya, atau modul 3. Tadi modul 2 ya. Pada modul 3 kita akan membahas tentang sistem informasi itu sendiri yang berbasis komputer,
awalnya kita hanya belajar tentang sistem. Nah, semoga masih semangat ya. Jangan lupa semangat. Oke, apa yang kita pelajari pada sesi ini? Ada dua hal, yaitu tentang software dan hardware. Nah, secara konseptual, sistem informasi disebut adalah manual dan berbasis komputer. Tadi saya bilang di sesi pada 2 ya, bahwasanya manual itu adalah tanpa DB, ya, tanpa database. Sekarang kita menggunakan berbasis komputer, pasti menggunakan DB database-nya. Nah, dalam era modern, sistem itu pastilah berbasis komputer, ya. Tidak ada lagi berbasis manual, apalagi di era sekarang, ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya kita mudah, cepat. Kalau dulu mencari file itu harus bikin kantor dulu, gitu ya. Harus melihat filenya satu-satu, belum lagi penemuan yang salah, gitu, seperti itu. Nah, sekarang sesuai kebutuhan. Nah, informasi itu harus update atau sistem itu harus update sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kenapa? Dulunya ada, saya memakai Friendster ya. Friendster. Dulunya itu Friendster itu terkenal sekali. Nah, ada dulu Pet ya. Kenapa dia hilang? Karena dia tidak sesuai kebutuhan zaman dan kebutuhan usernya itu sendiri. Ya, gitu. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi sistem informasi itu harus update ya, karena manfaatnya jelas sesuai dengan kebutuhan user. Jadi muaranya itu harus user itu sendiri, bukan pemilik. Kemudian kita lanjut. Ada dua topik tadi saya bilang. Topik pertama, nah, apa itu komponen sistem informasi, dan yang kedua, modelnya seperti apa berbasis komputer itu. Ya. Nah, apa yang kita pelajari pertama sekali adalah komponen. Nah, komponen ya. Komponen itu banyak hal. Banyak hal. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini. Kita harus tahu dulu hardware-nya seperti apa. Hardware itu apa? Ya, barang-barang keras gitu ya. Seperti untuk memasukkan data gitu ya. Masukkan data, ada mouse, ada pointer, ada keyboard, ada monitor. Ya. Software itu adalah apa? Kalau dalam bahasa awalnya adalah logika, ya, logika bahasa. Dan logika bahasa ini ada if, ada and, ada syntax, gitu ya, dan banyak lagi. Nah, sehingga dipakailah oleh user yang kita gunakan sekarang dalam bentuk aplikasi. Nah, seperti itu. Kemudian ada komponennya instruktur atau orang yang analisnya, pengendalinya, gitu ya. Nah, ada pengendalian keamanannya seperti apa sih? Dari scam, dari virus, gitu ya. Nah, harus ada penanganannya, pengendaliannya, kinerja pengembangan sistemnya seperti apa, evaluasinya harus ada, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian adalah brainware-nya. Brainware itu adalah prosesornya. Seperti itu ya. Prosedurnya seperti apa? Dari awal, tahap 1 sampai tahap, misalnya ada 8 tahap. Nah, seperti apa prosedurnya? Nah, database itu bedanya dengan manual yang saya ceritakan sebelumnya. Ya. Seperti dulu. Nah, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini harus diingat ya. Jadi kalau ada tugas, ada penerapan tentang poin ini, harus diingat. Ini aja ada 8 komponen yang harus kita ketahui.
Ini sebagai pengantar saja ya. Nah, ini dia. Setelah saya jelaskan sedikit, nanti rekan-rekan bisa membacanya. Nah, yang jelas hardware itu ada input dan ada output. Inputnya misalnya dalam bentuk keyboard dan diproses ke dalam prosesor. Ini masih dalam bentuk apa ya? Hardware itu sendiri dan outputnya di dalam monitor. Ini sebagai pengetahuan saja. Oke, kita beralih database. Nah, database adalah bisa di dalam bentuk hard disk. Sekarang sudah SD gitu ya. Ada dulu flash disk, ada dulu floppy disk ya. Floppy disk saya sempat memakai ini. Sekarang ada cloud ya, di awan. Jadi semuanya harus mampu kita ketahui. Jangan gampang, jangan rusuk dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian software. Nah, software itu adalah bentuk sistem software, ada bentuk aplikasi software. Sistem itu adalah OS, misalnya OS Linux atau Mac OS gitu ya, dipakai oleh pengguna Apple dan Microsoft menggunakan juga ya. Microsoft yang kita gunakan sekarang seperti Microsoft 10, Microsoft 8 gitu ya. S8 gitu. Nah, 11 gitu ya. Nah, kalau aplikasi seperti apa? Kalau akuntansi menggunakan Zahir, Akurat. Nah, dalam aplikasi berbasis apa? Android atau Gawai, ada buku kas. Bisa dilihat nanti di Gawainya sendiri ya. Nah, banyak gitu ya. Kemudian yang perlu kita pelajari juga adalah, nah ini dia, ada Linux ya, ada Mac OS, ada Unix gitu ya. Pengguna Microsoft itu ya, OS-nya apa gitu ya, OS Vista gitu ya. Sekarang udah 11. Nah ini software, ini SAP ya, atau ERP. Nah, apa itu ERP telah saya jelaskan. Microsoft Word ya, ini untuk pengguna ya, usernya itu sendiri. PowerPoint gitu ya. Database juga Microsoft juga menggunakan DBS-nya juga, ada juga DBS-nya. Bisa dipelajari apa itu database MySQL ya, MySQL. Nah, itu perlu juga diketahui bagi rekan-rekan semuanya. Jadi ini sebagai pengetahuan. Oke, pengantar selanjutnya kita masuk kepada kegiatan belajar 2. Ini adalah kegiatan belajar topik terakhir. Ada tentang sistem informasi. Akuntansi itu sendiri apa? Sistem informasi manajemen. Nah, ini bisa dibaca selanjutnya. Jadi, sistem informasi akuntansi itu adalah bagian dari SIM. Nah, ini kita ada mata kuliah lainnya. Nah, di bawah SIM itu akan banyak sistem informasi SDM gitu ya. Di bawahnya juga lagi ada sistem informasi marketing. Di bawahnya lagi ada sistem informasi logistik. Nah, di bawahnya lagi akan ada sistem informasi akuntansi. Jadi semakin banyak unitnya, manajemen memerlukan sebuah sistem untuk milik informasi. Nah, informasinya untuk apa? Untuk kebutuhan dari manajemen itu sendiri. Nah, SIA di sini berperan untuk memberikan apa? Memberikan laporan keuangan. Ya. Kemudian memberikan apa lagi? Ya, seperti ini. Coba lihat. Nah, memberikan informasi untuk bagaimana jangka waktu kredit kita, gitu ya. Plafon utang kita udah sampai berapa, saham kita sudah berapa. Nah, itu di SIA semuanya ya. Nah, kemudian barulah dengan SIM, dengan mengumpulkan semua modul-modul dari logistik, penjualan, marketing gitu maksudnya, dari SDM, mampu kita membuat suatu keputusan. Nah, keputusan ekonomi yang nantinya berguna untuk sistem informasi manajemen itu sendiri. Nah, itu ya. Nah, topik selanjutnya akan kita bahas
tentang SIM itu tadi. Nah, SIM itu adalah bagian dari sebagai pengantar tadi ya, bagian dari SIM. Nah, di bawah SIM itu ada pemasaran tadi, ada produksi kalau dia tidak jasa ya, dan ada kepegawaian atau SDM seperti itu. Itulah sebagai pengantar dari saya. Oh, cukup banyak pada sesi ini. Terima kasih, tetap semangat.